Shalom, perkenalkan nama saya Angelika Purba, kelas 2B, angkatan 2021, Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 2101457. Materi yang akan dibahas yang pertama, Yesus Kristus, yang kedua, dosa dan keselamatan, yang ketiga, Alkitab, yang keempat, iman dan ketaatan, yang kelima, Purpose the Riven Life Part 1 until 2, dan yang keenam, Purpose the Riven Life Part 3 until 4. Saya akan membahas yang pertama tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus yang Anda yakini? Yesus adalah Mesias bagi umat yang percaya, serta anak Allah. Artinya, ia dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil hubungan laki-laki dengan perempuan. Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia yang hidup di bumi Israel 200 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang baik secara seorang manusia yang saleh. Yesus bukan hanya seorang pengajar yang agung. Yesus tidak memberikan pilihan itu kepada kita, dan Yesus tidak bermaksud untuk melakukan itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, dan Yesus lebih dari sekedar seorang guru yang baik, dan Yesus lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Mari kita saksikan kisah penciptaan. Sebagaimana karakter Tuhan Yesus yang kita ketahui, bahwa kita harus saling mengasihi sesama tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Dan yang kedua, kita harus sabar, karena di dalam dunia ini kita selalu mengalami pencobaan. Tetapi pencobaan itu tidak akan melebihi batas kekuatan kita, karena Tuhan tahu bahwa umatnya memiliki keterbatasan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan penguasaan diri, sebagaimana hal-hal yang belum kita ketahui sepatutnya belum kita cari, ataupun tidak melakukan kenakalan remaja, karena Tuhan sangat tidak suka itu. Pengalaman yang saya alami waktu pulang tahun 2020 yaitu ketika keluarga saya pulang menggunakan mobil, saya merasa bahwa kok capek ya Tuhan, lama banget dan jauh seperti itu. Dan pada suatu malam ketika om saya sedang menyetir, di situ saya merasa kayak kok di depan itu ada hal yang tidak baik seperti itu. Dan pada akhirnya om saya mengambil jalur kanan, dan terlihat memang ada seorang bacok ataupun gangster seperti itu, tetapi langsung disalib oleh om. Saya merasa bahwa mukjizat Tuhan itu nyata, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada keluarga kami,
Dan setiap perjalanan itu tuh saya merasa bersyukur bahwa Tuhan tuh gak tinggal diam ketika kita mendapatkan cobaan. Dan Tuhan tuh juru selamat bagi kita. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, dosa dan keselamatan. Dosa merupakan keterpisahan manusia dengan Allah berakibat kematian. Biasanya masalah manusia itu yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, ketidakmampuan. Yang ketiga, kekecewaan bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Saya akan membahas ketidakpastian. Seringkali kita merasakan hal yang tidak pasti. Pengalaman pribadi saya pernah mengharapkan seseorang, tetapi saya selalu berpikir bahwa dia sudah pantas saya miliki. Akan tetapi, itu berujung ketidakpastian yang secara sia-sia karena Tuhan belum memberikan itu kepada saya. Lalu kenapa saya harus menuntut hal itu belum bisa saya miliki? Dan yang kedua, ketidakmampuan itu biasanya dialami apabila kita merasa sendiri ataupun merasa kok kayaknya aku gak bakalan bisa melalui ini. Padahal kita tuh punya Tuhan, kita harusnya berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah berpikir kayak kita tuh gak mampu melewati masalah ini. Dan yang ketiga, kekecewaan. Biasanya kekecewaan itu timbul karena diri sendiri juga ya. Karena secara fisik kita manusia pasti sering melakukan kesalahan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi hal yang diciptakan Tuhan harus kita syukuri. Walaupun kita misalnya merasa kurang elok dilihat ataupun merasa kurang putih, kita tidak boleh berpikir bahwa orang lain tuh tidak sempurna, karena Tuhan menciptakan kita secara sempurna, memiliki keterbatasan dan kelebihan, sehingga kita harus saling menghormati, toleransi, dan saling mengasihi. Dapat disimpulkan dari cerita tentang Adam dan Hawa, yaitu bahwa seringkali manusia tergoda oleh hawa nafsu ataupun tentang hal duniawi. Sebagaimana anak Kristus dan penerus bangsa, kita harus memiliki karakter yang baik serta tidak mengikuti hal-hal yang ngetren ataupun yang membuat rugi diri sendiri. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia, sehingga kita harus percaya kepada Tuhan serta melakukan sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis pada kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebagaimana kita manusia, kita seringkali hanya mengandalkan kemampuan kita, hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi kita tidak boleh menyangkal bahwa Tuhan tuh ngasih cobaan karena
kita nggak baik sama Tuhan. Bukan begitu teman-teman. Tapi yang kita harus dapat ambil hikmahnya bahwa Tuhan memberikan pencobaan itu karena kita dapat melaluinya, kita menjadi lebih baik, dan kita lebih menghargai lagi dengan waktu Tuhan, dan kita bisa berbicara bersama melalui doa saat teduh. Ketiga, Alkitab. Alkitab merupakan firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dan kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 Masehi. Dalam Perjanjian Lama terdapat 39 kitab, pasal 929 ayat 23.214. Dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab, pasal 260 ayat 7.959. Waktu saya SD kelas 6, saya mendapatkan liturgi di sekolah minggu dengan bahasa Batakaro, dan itu menjadi pergumulan bagi saya karena walaupun membacanya dalam Alkitab, sebagaimana kita tidak merasa pede ataupun tidak pernah menggunakan bahasa tersebut, akan tetapi saya berlatih dan bertanya kepada ayah saya. Kebetulan ayah saya memiliki kemampuan dalam berbahasa Sumatera Utara, dan saya menjadi berani untuk mencoba. Akan tetapi saat saya membacakan liturgi di depan orang tua dan depan orang banyak, saya merasa kayak kok saya malah jadi deg-degan. Di situ saya hanya mengatakan liturgi saya, tetapi saya sudah merasa kayak, Tuhan, apakah saya salah mengucapkan seperti itu? Tetapi yang di sini dapat saya pelajari bahwa kita memiliki kemampuan dan kita memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan tidak melihat itu apabila kita melayaninya dengan baik. Dan hal yang saya selalu ingat saat saya menginjakkan kaki di sekolah minggu, saya selalu tidak pernah merasa malas ataupun bosan ketika saya membawa Alkitab. Padahal di zaman-zaman saya tuh biasanya orang-orang tua yang membawa Alkitab. Walaupun saya dulu terlihat kecil, mungil, tetapi saya selalu bersemangat dan membawa tas gede saya ke gereja dengan bahagia. Dan saat itu saya merasa bahwa Tuhan selalu membuat saya gembira, dan di situ saya belum merasa bahwa banyak pencobaan di dalam dunia ini, dan saya merasa bahwa ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, saya merasa lebih, oh ternyata tuh Tuhan gak pernah ninggalin aku di saat aku melakukan kesalahan dengan makan permen, tetapi orang tua aku udah melarang, seperti itu. Waktu saya sudah beranjak remaja, di situ saya masuk ke dalam latihan lagu. Di situ saya merasa bahwa saya tidak bisa membaca notasi lagu secara cepat, tetapi saya merasa bahwa saya harus belajar dengan baik di sini tanpa harus melihat bahwa suara saya fals ataupun suara saya terlalu rendah, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya akhirnya bisa membaca notasi lagu tuh secara cepat. Walaupun teman-teman saya yang baru masuk seperti saya belum bisa langsung membaca seperti saya dulu, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa kemampuan yang Tuhan berikan itu seperti sebuah kesembuhan bagi saya. Dan saya mengajarkan teman-teman saya bahwa baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Seperti itu, karena saya merasa bahwa dengan membaca Alkitab juga kita bisa membuat lagu-lagu kecil ya, seperti saya bacakan tadi, saya nyanyikan tadi. Dan teman-teman saya merasa, oh iya ya, kan itu bisa dibacain not Arkanjel, ya seperti itu. Dan hal yang kita dapat simpulkan bahwa
Alkitab itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Di saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh melupakan saat teduh, berdoa, dan beribadah. Karena seringkali ya kita mendapatkan ujian di sekolah ataupun ujian secara tiba-tiba karena ada acara yang dibuatnya juga tidak terjadwal, tetapi saya selalu meluangkan waktu saya untuk melakukan ibadah dan datang untuk menyembah Tuhan, dan tidak merasa bahwa hari ini kayaknya saya dikecewakan Tuhan. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Dan yang keempat, iman dan ketaatan. Ketaatan adalah keteladanan dari Tuhan Yesus. Terdapat dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dapat disimpulkan bahwa hal yang belum kita gapai ataupun hal yang kita inginkan biasanya seringkali tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi kita tidak boleh merasa bersungut-sungut ataupun mengatakan, "Tuhan, kok tidak adil dengan pencobaan ini?" Tetapi kita harus percaya bahwa apapun yang direncanakan Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita, dan ada hal-hal yang indah dan hal-hal yang lebih baik disiapkan Tuhan. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi saya ingin bercerita, waktu itu saya menjadi song leader dalam ibadah. Di situ saya memiliki tim worship leader, tetapi saya merasa bahwa ada hal duniawi yang saya tidak bisa tahan, yaitu ucapan kakak gereja yang mengatakan bahwa saya terlalu baper karena dulu memang saya memiliki pelayanan dengan status mantan saya juga menjadi pelayanan di situ, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa kami tidak kenal ataupun saya merasa musuh. Tetapi yang namanya orang lain kan dapat mengatakan bahwa kok kalian nggak bisa bareng-bareng lagi gitu kan. Saya dapat simpulkan bahwa tidak semua hal yang saya pikirkan itu baik. Saya menjadi bahan taruhan saat itu. Saya merasa kayak sedih ya, maksudnya saya nggak pernah ngomong kasar ataupun seperti perempuan yang centil di gereja, tapi saya merasa bahwa kok dia bisa sih tega melakukan itu gitu kan. Saya mengetahui itu tuh dari abang gereja juga, tetapi saya tidak merasa bahwa kepahitan dalam diri saya tuh saya limpahkan ke dia, dan saya bilang kayak, udahlah saya keluar aja dari worship leader ini. Tapi bukan hal itu yang saya ingin katakan, tetapi saya merasa bahwa Tuhan tuh baik seperti itu. Walaupun yang terlihatnya baik di depan kita ataupun manis perkataannya, belum tentu itu tuh murni dari ke perkataannya, dari hatinya, seperti itu kan. Dan saya sudah mengampuni beliau, tetapi saya merasa bahwa saya sudah tidak kuat dengan apapun kata kasar dari kakak itu. Saya keluar dari pelayanan, tetapi saya tidak keluar dari paduan suara karena saya merasa bahwa saya nyaman di paduan suara, saling berbaur walaupun saya lebih muda saat itu. Terus juga saya merasa bahwa pelayanan itu bukan apa yang kita lihat dan apa yang orang lihat, tetapi dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati. Di situ tuh kita malah menyimpulkan bahwa kita tuh sudah taat atau belum, dan iman kita tuh percaya nggak kepada Tuhan, bahwa hal-hal yang buat kita merasa dijatuhkan ataupun difitnah, kita merasa apakah itu menjadi musuh ataupun menjadi dendam gitu kan.
Tapi saya merasa bahwa Tuhan tuh baik gitu kan. Maksudnya walaupun saya sudah merasa kesel ataupun sedih gitu kan, saya cuman berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni agar saya tidak mengingat itu kembali seperti itu. Biarlah abang dan kakak itu lebih baik dan lebih memahami lagi bagaimana caranya mengasihi seperti itu. Materi yang kelima, Purpose the River Life Part 1 until 2. Tujuan hidup kita. Kita diciptakan Tuhan untuk berspekulasi atau speculation. Dan yang kedua itu pewahyuan atau revelation. Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Kita bisa memilih karir, kita bisa memilih pasangan hidup, hobi, dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang lebih besar ke dalam alam semesta yang menjaga untuk kekekalan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan baik, sehingga Tuhan memberikan tanggung jawab penuh kepada manusia agar menjaganya dan tidak merusak, sehingga dapat menikmati hasil alam dengan baik. Contohnya, yang kita ketahui bahwa minyak goreng sangat langka dan berakibatkan kelangkaan di berbagai tempat. Mungkin secara Pulau Jawa kita dapat menemukan minyak goreng secara langsung dengan cepat. Tetapi kita boleh lihat saudara kita yang bertempat tinggal di Papua sana. Mereka saja tidak mendapatkan subsidi secara full seperti yang kita rasakan di Pulau Jawa ini. Sebagaimana air bersih pun mereka membeli air agar dapat minum ataupun dapat mandi. Kita seringkali merasa bahwa hal sepele ini membuang sampah. Tetapi teman-teman, yang kita boleh lihat, seringkali Jakarta mengalami kebanjiran karena itu ulah kita. Kita menyepelekan, misalnya kita lagi jalan-jalan bertempat rekreasi, kita merasa bahwa jauh tong sampah. Apabila kita memasukkan sampah tersebut ke dalam tas, berakibatkan bau ataupun kotor. Teman-teman, Tuhan tuh menciptakan alam semesta ini dalam 7 hari dan beristirahat. Masa sih kita sebagai ciptaannya malah mau merusak? Apalagi tidak merasa bahwa alam itu sahabat kita seperti itu. Upaya pemerintah memberikan kebijakan seperti membawa tote bag apabila berbelanja di supermarket ataupun tempat-tempat rekreasi, menurut saya itu menjadi penanggulangan dengan baik. Karena tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana mendaur ulang sampah plastik agar memiliki nilai dan kegunaan yang tinggi. Sebagai calon peserta didik, saya akan melakukan kegiatan seperti membuat anyaman dari bungkus kopi menjadi tas. Itu merupakan hal yang patut dikembangkan ya, walaupun mengalami tingkat kesulitan. Tetapi kita dapat membuat jeda waktu seperti dari awal pembelajaran sampai akhir, sehingga karya tersebut dapat kita lihat sebagaimana kemampuan anak dapat memahami ataupun membuat suatu karya menjadi nilai yang lebih baik. Saat saya melakukan perjalanan ke Jakarta, saya bertemu dengan nenek tua. Di situ saya merasa sedih karena nenek tersebut membuat karya sebuah lampu dengan bolam warna-warni yang dapat dianyam seperti Hello Kitty ataupun gambar-gambar animasi anak kecil. Saya merasa bahwa saya memiliki uang yang pas-pasan ketika ongkos, dan saya merasa bahwa saya ingin membantu nenek tersebut gitu. Saya membeli bolam tersebut dan saya pulang menggunakan Grab.
saya merasa bahwa mungkin sekecil itu nilainya, tetapi saya merasa bahwa saya dapat membantu orang lain tanpa harus mengatakan saya membantu orang loh dengan membuat status seperti itu ya, karena kita dapat memberikan kasih melalui apapun itu, bukan hanya melalui uang, tetapi dapat melakukan melalui bantuan seperti itu, dan kita dapat membuat karakter-karakter tersebut dan menanamkan karakter tersebut apabila saya akan mengajar nanti di sekolah. Materi yang keenam, ini materi yang terakhir. Purpose Driven Life Part 3 until 4. Yang pertama, jika kita lebih mengasihi Dia, dan yang kedua, jika kita percaya sepenuhnya kepadanya, yang ketiga, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati, dan yang keempat, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Jika kita lebih mengasihi Dia, kita dapat mengenal lagi betapa baiknya Tuhan memberikan segala pengorbanan nyawanya demi kita, menebus kesalahan kita, sebagaimana kita sebagai manusia tuh biasanya memikirkan diri sendiri ya, lebih tepatnya. Tapi kita tidak boleh hanya berpikir itu, karena kita memiliki keluarga, kita memiliki teman, kita memiliki teman yang percaya kepadanya, seperti itu kan. Dan yang kedua itu, kita lebih percaya dengan sepenuhnya kepadanya, karena dengan kita percaya, kita pasti akan mendapatkan juru selamat, dan kita akan mendapatkan jalan yang terbaik diberikan Tuhan. Dan kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Taat itu tuh bukan hanya berdoa saat teduh, tetapi kita lebih dapat menolong orang lain juga, dan memberikan hal-hal yang sepatutnya kita berikan tuh, seperti pelayanan ataupun penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan keluarganya lebih dulu, seperti itu kan. Dan jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya, saat kita merasa kita mendapatkan pencobaan tetapi kita bersyukur, pasti kita merasa lebih lega dan lebih percaya bahwa Tuhan tuh pasti menopang saat kita susah ataupun senang. Dan kita tuh tidak boleh memakai kemampuan kita dengan hal-hal yang belum kita tahu, seperti ilmu filosofi biasanya membuat kita tidak percaya lagi kepada agama yang kita anut. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Alkitab tuh sudah menuliskan semuanya dengan baik, karena perjalanan Tuhan yang benar-benar nyata dan sudah terjadi, sehingga kita sebagai umat harus menerapkan kehidupan itu tuh dalam kehidupan kita juga, bukan cuma membaca Alkitab saja, tapi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya seringkali saya mendengarkan teman-teman saya mengatakan seperti ini, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, karena menerapkan ayat Alkitab itu lebih sulit daripada mengucapkan. Sebagaimana umat yang percaya kepadanya, kita tidak boleh hanya membaca, kita tidak hanya boleh mengatakan, ih kamu kok jahat sih, kamu gak boleh kayak gitu, Tuhan aja maaf. Tetapi kita harus dapat merealisasikan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Bagaimanakah mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama itu menyembah Dia. Yang kita tahu bahwa Nabi Daniel itu sangat taat kepada Tuhan. Ia berdoa 3 kali sehari dan mengasihi orang yang percaya lainnya. Dan yang ketiga itu menjadi seperti Kristus, yaitu karakter yang dapat kita patut tiru itu Stefanus ya teman-teman. Dan melayani orang lain melalui karunia-karunia kita, dan memberitahu orang lain tentang Dia. Kita seringkali masuk ke dalam grup ya teman-teman. Kayak saya masuk grup pelayanan di gereja juga, itu tuh biasa kita sharing dalam sehari itu tuh kita mengalami apa aja. Bukan hanya itu, tetapi kita mendapatkan ayat seperti renungan dari teman-teman juga. Dan saya kadang merasa bahwa oh iya ya, hari ini tuh aku udah marah-marah sama diri aku, terus aku kayak ngerasa ya udahlah, tugas ini kan bisa gitu. Tapi saya merasa bahwa saya jadi terbengkalai karena hal-hal yang belum saya jadwalkan. Terus saya merasa bahwa yaudahlah ntar aja kayak gitu kan. Tapi tuh saya merasa bahwa
nggak itu yang Tuhan mau kayak gitu. Tuhan tuh mau hari Minggu kita tuh bener-bener pelayanan dan terus ke gereja tuh dengan hati yang tulus, hati yang sepenuhnya melayani dia, bukan kayak formalitas aja lah nanti dimarahin mama yang kayak gitu kan. Saya tuh nggak pernah merasa kayak gitu karena ibu saya jujur dari dulu juga ikut pelayanan, jadi saya merasa bahwa kalau hari Minggu tuh nggak gereja kayak ada yang kurang gitu. Waktu dulu juga corona melejit ataupun naik seperti itu, kami hanya dapat melakukan ibadah secara online, tetapi saya merasa bahwa Tuhan tuh dekat kepada keluarga kami. Dengan itu tuh saya merasa bahwa oh Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan melipatkan berkat kepada orang lain juga, dan fakir-fakir miskin ataupun anak yatim piatu.